Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya teringat biasanya setiap malam Jumat saya membacakan akhir dari surah Jum'ah yang ada kata fadlun, yang dalam bahasa Indonesia berarti anugerah, karunia. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian min fadlillah, sebagian dari anugerah Allah. Sekali lagi, anugerah adalah dalam bahasa Indonesia artinya karunia, anugerah, sesuatu yang diperoleh melebihi dari usahanya. Ma'atahullahu fawqa amalil insan, apa yang Allah berikan melebihi dari usaha manusia. Saya akan kaitkan dengan surah An-Nahl ayat 71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq faman ladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Shadaqallahul azim. Dan Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Ada yang Allah lebihkan dalam hal ilmu, ada yang Allah lebihkan dalam hal face, ada yang ganteng, ada yang setengah ganteng, ada yang gantengnya pas-pasan. Nah, itu semuanya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan artinya, tetapi orang-orang yang dilebihkan rizkinya, di sini menggunakan fama fuddilu, faman ladzina fuddilu, dan siapa, artinya selanjutnya, tetapi orang-orang yang dilebihkan rizkinya tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki tersebut. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Afa bi ni'matillahi yajhadun. Kenapa mereka mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Sekarang sedikit kita berpikir. Kita punya katakanlah uang nilainya 100.000. Kemudian itu kan kertas. Kalau kita lapar datang ke warung makan Padang, kita tukar kertas itu, ternyata bisa mendapatkan yang namanya nasi plus lauk pauk dan lain sebagainya. Padahal kalau kita seumur hidup kita nggak pernah nanam padi, akan tetapi mengkonsumsi beras terus. Nah, siapa yang menumbuhkan padi itu? Nah, di situ kalau kita mau merenungkan petunjuk-petunjuk Allah, itu akan kita sadar bahwa yang namanya rizki itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ada orang bilang, kita kalau nggak kerja keras nggak dapat rizki. Kadang orang yang kerjanya santai-santai justru rizkinya lebih hebat, lebih banyak daripada orang yang pekerja keras. Banting tulang, mohon maaf nih, bagaimana saudara-saudara kita yang tukang galian itu sering kita jalan beberapa hari yang lalu Curug Jaya yang arah ke kantor RW, itu ada galian, itu disuruh segala macam, itu sehari dapat berapa? Akan tetapi ada orang yang santai-santai tapi rizkinya melebihi daripada usaha kerja keras mereka. Maka dari itu rizki adalah ma'atahullahu fawqa amalil insan. Apa yang Allah berikan kepada manusia melebihi daripada usahanya. Maka dari itu jangan pelit-pelit.
berbagilah dan semangatlah untuk berbagi. Orang kaya itu bukan orang yang banyak harta, orang kaya itu adalah orang yang banyak memberi. Apapun yang bisa kita miliki, kita berikan. Nah, kalau ingin mendapat anugerah bagaimana caranya? Kita tiap hari baca tapi nggak nyadar mungkin. Kalau kita masuk masjid, doanya Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ghfirli dzunubi, waftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma ghfir, baca sholawat, Allahumma ghfirli dzunubi, waftahli abwaba fadlika, bukalah untukku ya Allah pintu-pintu anugerah. Jadi untuk mendapatkan anugerah ternyata setatnya itu di masjid, bukan di mana-mana. Masjid, di masjid ya Mas Toto ya. Kalau ingin mendapatkan anugerah dari Allah, entah bentuknya banyak, kalau rizkinya kelihatannya sama, tapi keberkahannya itu yang boleh jadi tidak sama dengan yang lain. Jadi jangan lupa kalau keluar dari masjid, doa dari Rasulullah itu hadis sahih adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau keluar dan keluar di pintu masjid, setelah keluar berdoa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ghfirli waftahli abwaba fadlika. Setelah membaca sholawat, ya Allah ampunilah dosaku ditambah wali walidaya dan kedua orang tuaku, baru waftahli abwaba fadlik, bukalah untukku pintu-pintu anugerah. Boleh jadi santai-santai kerjanya, tendernya jebol seminggu 3 kali ya Mas Toto ya, kan santai itu kan, nggak tahu kita. Ada yang pontang panting tapi gara-gara ninggalin masjid, mengabaikan sholat 5 waktu, baru ibaratnya saya pernah diceritain oleh orang Cempaka Putih gini, Ustadz, saya beberapa kali tender ibarat naik pohon kelapa, metik, udah tinggal muter, gagal lagi. Ternyata usut punya usut, dia kurang akrab dengan di masjid, mengandalkan usaha dan logikanya, ternyata seoleh Allah tidak diberikan keberhasilan. Mudah-mudahan kita senantiasa yang istiqomah di masjid, diberikan anugerah rizki dari Allah Subhanahu wa taala, usaha sederhana tapi hasilnya luar biasa. Mudah-mudahan jemaah Masjid Nurul Ikhlas diberikan anugerah rizki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.